Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Cahyagung sebagai analis kebijakan ahli pertama dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, tepatnya di Direktorat Pelayanan Klinis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memegang peran vital sebagai nahkoda sistem kesehatan nasional. Kemenkes bertanggung jawab penuh atas perumusan kebijakan, pengaturan, hingga pengawasan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih dari sekadar administratif, institusi ini bergerak agresif melakukan transformasi sistem kesehatan nasional. Setidaknya ada 6 transformasi kesehatan nasional. Pertama, transformasi layanan primer. Kedua, transformasi layanan rujukan. 3, transformasi sistem ketahanan kesehatan. 4, transformasi sistem pembiayaan kesehatan. 5, transformasi sumber daya manusia kesehatan. Dan ke-6, transformasi teknologi kesehatan. Visi Kementerian Kesehatan adalah masyarakat yang sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sedangkan misinya adalah 1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup. 2. Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau. 3. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif. 4. Menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. 5. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju. Dan ke-6, mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Kesehatan memiliki struktur organisasi yang saling terintegrasi. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. Di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ada Direktorat Pelayanan Klinis. Tugas Direktorat Pelayanan Klinis adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan klinis. Adapun fungsi dari Direktorat Pelayanan Klinis adalah penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelayanan spesialistik dan subspesialistik, penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan, jejaring pengampuan pelayanan kesehatan lanjutan, dan pengelolaan kendali mutu, kendali biaya, dan audit klinis rumah sakit. Selain itu ada koordinasi penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan klinis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan administrasi direktorat. Salah satu tim kerja di Direktorat Pelayanan Klinis adalah tim kerja dukungan manajemen. Tim kerja dukungan manajemen mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan dan monitoring penyerapan anggaran, pembukuan dan inventarisasi balang milik negara, memfasilitasi urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja, tata kelola arsip dan persuratan, kerumah tanggaan, pengelolaan layanan operasional perkantoran, dan pengelolaan layanan pimpinan. Sebagai seorang analis kebijakan di Direktorat Pelayanan Klinis, saya mempunyai peran untuk menganalisis kebijakan-kebijakan mengenai pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan klinis di rumah sakit. Sehari-hari saya membantu merumuskan dan menganalisis kebijakan rencana strategis kementerian dan unit kerja, menganalisis indikator program dan kegiatan, serta dalam penyusunan rencana aksi strategis unit kerja. Saya juga berperan dalam memastikan program-program kerja di unit kerja bisa terlaksana dengan baik. Maka dari itu, saya menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas, khususnya pada nilai kompeten, harmonis, dan kolaboratif, demi tercapainya pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab dan koordinasi yang baik dengan semua tim kerja dalam merencanakan kebijakan program-program di Direktorat Pelayanan Klinis. Alasan saya memilih menjadi seorang ASN adalah untuk mengabadikan diri sebagai pengabdi bangsa dan negara, serta meninggalkan legasi terbaik sebagai pelaksana kebijakan publik yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Berdasarkan perspektif manajemen ASN, bahwa peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa haruslah diimplementasikan di lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan perspektif Smart ASN, bahwa ASN harus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, terutama dalam adaptasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik yang berkualitas. Konsep ini menjadi fondasi bagi terciptanya birokrasi kelas dunia, di mana setiap ASN tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi penggerak perubahan dan inovasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, sudah seyogianya saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi diri dan berorientasi pelayanan menjadi ASN yang berdampak baik bagi bangsa dan negara.